Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'atin la yastajabu laha. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Terkhusus selalu kita syukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat dimudahkannya dalam melakukan ibadah dan ketaatan, atas nikmat kesehatan dan kesempatan di mana kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, majelis jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan kita akan berbagi beberapa ayat, dua ayat dalam surat Al-Baqarah, di ayat 159 dan 160. Sebagaimana biasa kita akan bacakan ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibacakan, dengar dan perhatikan. Mengharap kita rahmat Allah Subhanahu wa taala dibagi untuk kita semua yang ada dalam majlis ini. Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allahumma hamdul Quran. Semoga Allah rahmati kita semua di majlis ini Al-Quran. Baik, majlis yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbagi tentang akhlak, yang dimana Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini sebagai rasul, gak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang paling agung itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Bolehkah Allah memuji makhluknya? Boleh. Allah yang menciptakannya, Allah yang memujinya. Akhlak Rasulullah SAW itu sungguh luar biasa, terpuji. Baik, bagaimana akhlak salah satunya? Tapi akhlak itu bisa hadir, tentu akhlak bisa memiliki karakter akhlak yang baik itu tentu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin minallah linta lahum." Maka dengan sebab rahmat Allah, Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW, maka dengan itu mereka dekat dengan engkau, dengan akhlak itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Tapi kalau kau bersikap keras, engkau bersikap kasar,
Sungguh lam faddu min hawli, sungguh orang-orang itu lari daripadamu. Jadi siapa yang suka dengan orang yang bersikap kasar? Nggak ada. Orang tuh nggak suka dengan orang yang punya sifat kasar, cara ngomong kasar. Ya. Misalnya ada orang yang awalnya viral gara-gara ngomong kasar, akhirnya tenggelam juga, ya kan? Oh daging mang oleh, misalnya contoh dia ujungnya ngomong kasar. Kita orang yang ngerasa ini gak betul ucapan ini, dicontoh oleh anak-anak kalimat-kalimat begini, akhirnya memang Allah takdirkan tenggelam juga, ya kan? Memang fitrah manusia itu gak suka sesungguhnya dengan kalimat-kalimat yang kasar, begitu ya kan? Nah, Majelis Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini juga sama. Kita ini da'i bukan qadi. Kita ini adalah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang yang menghakimi. Maka tugas kita itu adalah menunjukkan kebenaran kepada orang lain, ya. Menunjukkan kebenaran kepada orang lain. Katakan yang baik. Kalau kita nggak mampu untuk mengatakan yang baik, kata Nabi ya diam, yang berhak. Katakan yang baik, au yasmut, atau kalau enggak lebih baik diam. Ketika misalnya seorang pembicara atau dai atau ustaz, walaupun yang disampaikannya itu adalah perkara yang benar, tapi kalau dia menyampaikannya dengan cara yang kasar, ada hati-hati yang tidak suka, ada jiwa-jiwa yang tidak menerima akan kebenaran itu, walaupun yang disampaikannya itu benar. Maka kata Nabi SAW, ada 4 orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, orang-orang yang layyin, orang-orang yang lembut. Ada 4 ya. Kata Nabi SAW. Hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Ada 4 orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah orang-orang yang hayyin, yang jiwanya itu hidup, ya. Jiwanya itu hidup, cair, ya. Kalau dengan dia itu hidup, kan pasti kita punya kawan yang kalau ada dia di tengah-tengah kita asik rasanya, obrolannya itu asik, ya kan? Hayyin, orangnya hidup, ya. Gak kaku, ya, hidup. Layyin, jiwanya lembut, orangnya lembut, layyin, gak gampang emosi, gak gampang baper, ya kan? Kalau di grup disenggol sedikit langsung keluar dari grup misalnya begitu kan, ini biasanya kurang makan buah, ya kan? Ya, atau nasinya nggak hangat, akan sering makan nasi keras, ya, orang kayak gini. Baper bawaannya, padahal cuma biasa aja, bahasa biasa, ini nggak lain, ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang qarib, orang yang gampang akrab dengan orang lain. Ada kan, misalnya orang kalau ketemu, habis itu kita merasa nyaman kalau ngobrol dengan dia. Padahal kita baru kenal dengan dia itu sebentar, baru saat itu saja, atau ketemu saat saja, tapi dia sudah kita merasa kenal dengan dia lama, ya kan? Kalau makan, tahu dia yang terakhir, begitu ya kan? Nah, yang keempat adalah orang-orang yang sahal, mudah, ya kan? Tapi di orang kita kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, begitu ya kan? Padahal Nabi SAW mengajarkan begitu, ya, mengajarkan untuk menjadi pribadi yang sahal, gampang, mudah. Kalau dia tawar-menawar dengan tukang bayam, ya kan, tukang kangkung, ya kan, penjual kangkung, berapa ini Bu? 2.500. Gak kurang Bu? Enggak, ya sudah, ini saya beli 3.000, begitu ya kan? Karena susah dengan 500-nya. Dia mempermudah. Dia nggak tahu 500 rupiah itu ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering dia berinfak, dia lupa dengan infaknya itu, ya kan? 500 rupiah itu dianggap nggak ada. Dia anggap tidak ada itu amalan. Padahal itu adalah merupakan kebaikan. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya kan? Sebesar darah itu kebaikan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun 500 rupiah. Ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memasukkan kesenangan pada penjual kangkung, ya kan? Kan itu salah satu keutamaan, salah satu kebaikan itu kata Nabi SAW, ketika engkau memasukkan kesenangan, kebahagiaan kepada hati seseorang, ya kan? Misalnya salah satu penghuni surga itu juga selain yang 4 itu adalah orang-orang yang afsus salam, orang yang memberikan salam, dan orang-orang yang suka berbagi senyum, ya kan, dengan orang lain dengan senyum yang tulus.
Senyum yang tulus itu bertahan sekitar berapa detik dan ada garis-garis di bagian mata sebelah kiri dan kanan. Itu senyum yang tulus. Dia kalau senyum sama orang agak lama, habis itu ada garis-garis di sini. Beda dengan senyum kecut. Siang Pak. Nah, itu senyum kecut itu ya kan. Dia nggak manis, pahit. Ya. Nah senyum yang begitu walaupun senyum tapi pahit, ya kan. Beda dengan orang yang senyum tulus, dia bertahan berapa detik, ya kan. Habis itu dia merespon ke otak. Dan orang lain yang menangkap sinyal itu juga menjadi senang. Bayangkan majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sapam, ya kan, di perumahan mewah, gitu ya kan. Kalau dia kita lewat saja, dia masih kasar gitu. Coba ajak dia untuk menganggukkan kepala, habis itu senyum. Mesti senyum itu akan memantul kita, ya kan. Selamat pagi Pak, atau siang Pak, ya kan kita senyum, maka tadinya dia cemberut, jangan. Kali ini memang begitu ya. Baik, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan itu memantul. Baik, falima rahmatin minallah. Tapi catatannya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau wahai Muhammad bisa bersikap itu. Kalau engkau berhati kasar, maka engkau manusia akan lari daripada engkau. Terus bagaimana sikap kita ketika orang lain yang tidak berbuat baik ke kita? Sikap kita ketika orang lain tidak berbuat baik ke kita. Memang ada orang-orang itu kadang-kadang sepertinya baik, dia dekat-dekat dengan kita, padahal dia itu adalah orang yang buruk, ya. Itu biasanya pengkhianat. Biasanya orang ini dia itu sebenarnya ingin menembak dari jauh, tapi nggak kena sasaran, sehingga dia mendekat kepada kita untuk bisa menikam lebih dalam. Biasanya ada yang begitu, ya kan? Maka memang kita harus berhati-hati dengan orang yang ini. Nah, kalau misalnya kedapatan orang yang semacam ini, yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat-dekat ternyata mau ngutang, ya kan, muji-muji, ternyata minta pinjaman begitu ya, yang pasti cenderung tidak dipulangkan gitu ya. Nah, perintah dalam agama kita ini luar biasa, ini akhlak Nabi ini ya. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wis, ya kan? Apakah bisa begitu ya? Kemudian tidak hanya itu, majelis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tingkatan yang lebih hebat dari itu. Wastaghfir lahum, doakan mereka. Ketika dia misalnya ngutang ke kita, habis itu kita tahu nih orang ini suka mengutang gak bayar, misalnya ya. Kemudian kita maafkan, habis itu doakan, ya Allah mudah-mudahan duit dia banyak sehingga dia nggak banyak ngutang dengan orang, ya kan. Kalau banyak lagi dia bisa balikin uangnya ke uang saya, dia bisa ngulangin uang saya yang ada di dia. Bisa gak kita kayak gitu? Enggak ya, sulit ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tapi itu adalah perintah agama. Dan Nabi SAW memiliki akhlak yang demikian. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bukan hanya memaafkan kesalahan orang lain, tapi sampai pada tingkat mengampuni, memohonkan ampun untuk mereka, mendoakan mereka. Nah, majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam sebuah komunitas, maka ada akhlak selanjutnya, adab selanjutnya. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan mereka. Kalau dalam skala besar organisasi, ya musyawarah. Apakah kalangan kecil, kelompok kecil tidak musyawarah? Perintahnya juga musyawarah. Misalnya apa kelompok kecil? Keluarga kita. Ya. Jangan dikira dalam urusan keluarga itu kita sebagai laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, kita merasa pemimpin, kita nggak perlu musyawarah dengan keluarga kita, enggak. Kita mesti, ya kan, ada perintah untuk bermusyawarah dengan anak yang bisa diajak diskusi dengan istri, ya kan. Kalau keluarga punya ayah, punya ibu, musyawarah dalam perkara apa saja. Karena musyawarah itu majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tidak akan menyebabkan seorang itu menyesal, ya kan, dengan musyawarah, karena sudah mengangkat sebuah agenda yang sudah diangkat sama-sama, ya, dengan musyawarah itu. Wasyawirhum, misalnya hal yang sederhana, misalnya ketika seorang ibu ngomong sama anaknya, ngomong sama lakinya, "Bang, kita masak apa ini?" Tempe ini mau diapain, ya kan? Mau dibacem apa mau digoreng? Itu sederhana, menjadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu adalah musyawarah. Kalau sudah ada musyawarah besar, nggak boleh ada lagi musyawarah kecil. Nggak boleh kakak adik ngomong, coba kalau udah digoreng tempenya, coba dari mana bacem, ya kan? Nggak boleh lagi kakak adiknya protes, karena udah ada musyawarah besar, nggak ada lagi musyawarah kecil. Sebab musyawarah kecil itu akan dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan.
Sama dalam sebuah organisasi, kalau udah ada musyawarah besar mengangkat sebuah pemimpin, udah kalau udah diangkat begini sudah selesai. Kita kalimat selanjutnya, faida adamta fatawakkal 'alallah. Sebab kalau udah berazam, bertekad, ya kan masak sayur asam, ya udah sayur asam, nggak boleh diprotes. Coba kalau di lodeh, ya nggak ada urusan itu. Sebab sudah musyawarah, ya kan tidak ada lagi musyawarah kecil, karena akan merusak sistem, ya kan akan terjadi gesekan-gesekan. Kalau di dapur ya barangkali cuma anaknya aja yang nggak makan, ya kan. Tapi kalau dalam organisasi besar bisa nanti ada kudeta, begitu ya kan. Majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama ini sudah mengajarkan dari hal yang sesuatu yang besar bisa kita tarik kepada hal yang sangat besar, dan bisa kita tarik dalam hal yang sangat sederhana, ya kan. Kalau sudah berazam fatawakkal 'alallah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik mobil, suami, istri, anak. Maka sang suami mengatakan, bagaimana ini? Kita belok kanan atau belok kiri? Ataukah kita lurus? Kata anaknya, kita belok kanan, Pak. Kata istrinya, lurus saja, Bang. Gimana ini? Yang mana betul? Ya sudah, musyawarah. Kita luruskan ya, lurus kita. Oke, setuju? Ya udah setuju. Kita nggak tahu juga kanan, nggak tahu juga kiri. Ya udah kita lurus ya. Setuju ya, setuju. Akhirnya jalan lurus. Setelah jalan lurus, ternyata macet. Maka anak nggak boleh coba, Pak, tadi belok kanan. Nggak boleh mama juga coba, tadi belok kiri. Faida adamta, ya sudah, nanti papa terbang di mobil. Ya. Kalau sudah berazam, fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berazam, bertekad, maka katakan, ini juga harus dijelaskan kepada keluarga kita. Kita udah pilih ini, anak kita sudah sekolah di sini, maka resikonya anak kita hadapi. Capeknya kah, nggak bisa jenguknya kah, atau apalah biayanya kah. Azam, tawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam semua urusan, musyawarah, kemudian kalau sudah dimusyawarahkan, sepakat, kalau sudah sepakat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan orang yang menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat suka dengan orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai Allah yang Maha Hidup, wahai Allah yang Maha Berdiri sendiri, hanya kepada Engkau ya Allah kami ini mengadu, kami ini bersandar, kami ini bertawakal. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna. Engkau ya Allah, kepada Engkau kami bertawakal. Wa anta rabbul arsyil azim, dan Engkau ya Allah Tuhan kami yang memiliki arsy yang agung. Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Kau katakan terjadi, maka akan terjadi. Dan apa yang Kau katakan tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Barangkali itu yang bisa saya bagi pada kesempatan yang mulia ini. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini memberikan manfaat buat kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Berkahilah rezeki dan kesehatan kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Muliakan kami ya Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan tahun ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.